Sudah, Pak. Nggak usah saya slideshow gitu maksudnya. Jadi ini covernya buku tadi, buku referensi pertamanya. Jadi dalam mekatronika itu sistemnya kayak gini nih. Jadi ada sensor, aktuator itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Kalau sensor kan jelas ya. Sensor tuh, oh gini, sensor contohnya sensor apa nih? Ada yang tahu nggak? Contoh sensor itu apa? Ya dong, masa harus dipanggil satu-satu nih. Mas Dava. Nah, ini ada siluman nih. Ada namanya tapi dipanggil nggak nyaut. Mas Edgar. Belum tahu Pak, maaf Pak. Sensor. Masa nggak ada satu pun contoh sensor? Nggak, bukan aktuator tadi, sensor aja. Mohon maaf, Pak, Pak. izin. Izin, Pak. Ya, Muhammad siapa tuh? Wah, Seperti sensor kedekatan, sensor jarak gitu bukan Pak? oke, sensor jarak. Ini bisa lah, tapi teknologinya bukan sensor jarak namanya, sensor inframerah biasanya pakai untuk sensor jarak. Yang lain? Satu lagi lah, contoh sensor. Izin menjawab, Pak. Ya, Sensor kecepatan itu atau akselerometer. oke, itu juga sensor. Nah, jadi sensor itu yang merubah. Jadi definisi sensor, tapi nanti kita di pertemuan keempat akan lebih jelas. Jadi sensor itu pokoknya merubah besaran fisika atau fenomena fisis gitu. Jadi sebuah data, sebuah angka atau sebuah sinyal. Nah, ini kan ujung-ujungnya. Jadi kalau dilihat di bagiannya sensor, itu terus ketemu input signal conditioning dan interfacing. Ini ada yang bisa menerjemahkan ini apa? Diterjemahin aja. Ini bahasa Inggrisnya pada ini kan ya. Soalnya buku-buku yang saya pakai tadi bahasa Inggris semua loh. Bisa lah ya baca bahasa Inggris mah. Mas Firman Ferdiansyah. Hadir, Pak. Coba, itu apa tuh terjemahnya? Input signaling condition and interfacing gitu. Input signal conditioningnya aja deh. Terjemahannya aja. Kondisi signal input itu semacam Pak. Kondisi signal input. Signal condition. Input kan input aja nih. Signal tuh ya sinyal aja. Tadi kan saya udah jelaskan. Izin jawab, Pak. Oke. Ya, itu kayak pengkondisian sinyal input dan antarmuka gitu, Pak. Oke. Bisa kasih contoh nggak? Kalau contohnya belum bisa ngasih, Pak. Oke, jadi contohnya, jadi kan kita dari sensor tuh ada pembacaan gitu ya. Nah, kadang tuh sensor kayak mikrofon kita aja lah. Mikrofon ini kan sebenarnya sensor ya, sensor suara. Hasil pembacaannya kadang kan kresek-kresek gitu. Nah, atau kadang kurang keras. Makanya perlu ada namanya filter. Nah, conditioning itu si filter tadi. Jadi ada low band filter, high pass filter, low pass filter, high pass filter. Nah, kalau yang sinyalnya terlalu kecil, perlu conditioning berupa amplifier. Jadi ini komponen elektroniknya ya. Nah, kemudian setelah sinyalnya udah cukup bagus, jadi udah difilter, sudah di amplify supaya cukup besar, kemudian masuk ke yang selanjutnya, yaitu digital control arsitektur. Nah, ini aku tunjuk aja deh.
Syahrul Maulana. Oh, ini Pak artinya arsitek kontrol digital bukan Pak? Iya benar. Tapi tugasnya ngapain tuh si arsitek nih? Oh, untuk tugasnya belum tahu Pak. Oke. Jadi tugasnya digital control arsitek ini, arsitektur ya, bukan arsitek ya, arsitekturnya. Jadi kayak kenapa dibilang arsitektur? Karena sebetulnya kayak dia apa ya? Sirkuit-sirkuit. Jadi sebetulnya ini nih IC, integrated circuit gitu. Jadi si data-data tadi itu mau diapakan? Keluarannya jadi dua, output sinyal atau user interface. Atau maksudnya user interface ini apa ya? Ada yang bisa jelasin user interface? Safwan Fauzan? User interface. UI kan sering banget nih. UI UX itu apa? Untuk kayak nampilin hasil sinyal yang udah di itu kan sih Pak? Oh iya benar. Jadi user interface ini kita kan sebagai usernya kita ingin tahu apa yang sedang dikerjakan atau apa yang sedang dibaca. Nah, pakainya user interface gitu. Jadi segala macam indikator-indikator yang menunjukkan entah si mesinnya bekerja atau pembacaan dari sensor mesin tersebut. Nah, jadi kan itu bercabang nih. Jadi digital control arsitektur itu di kiri dan di kanan. Gitu. Nah, terus selanjutnya kan ada output, signal conditioning, dan interfacing. Nah, ini ada yang tahu nggak? Ini isinya apa kira-kira? Nah, isinya sama ya kira-kira. Ini juga amplifier dan lain-lain lah. Pokoknya conditioning sinyal. Nah, setelah itu ketemu aktuator. Ini bagian paling pentingnya nih. Sebenarnya ada dua tadi yang penting tuh, sensor dan aktuator. Kira-kira aktuator ini apa? Jadi aku udah punya data, data sensor, terus diolah sensornya, kemudian dikasih logic. Jadi di digital control arsitektur ini kita ngasih logic pemrograman kita tuh, jadi sistem informatikanya tuh di sini. Nah setelah itu di conditioning lagi terakhir, kemudian masuk ke aktuator. Aktuator ini apa kira-kira? Mas Firman? Izin Pak, kayak Ya. semacam hasil output bukan Pak? Kalau output itu keluarnya cuma dari digital control tadi, ke output signaling, bukan. Aktuator ini apa kira-kira? Tadi kan ingat nih, ini sistem mekatronika. Kita kan bahas sistem mekatronika. Tadi kan Mas siapa ya, Mas Safwan tadi udah ini tuh ada mekanika dan elektronika gitu. Jadi sebuah mesin yang terdiri dari sistem informatika dan mekanik, kemudian tujuannya untuk menjalankan sebuah fungsi tertentu. Nah, berarti kira-kira yang belum ada dari yang sudah kita jelaskan tadi itu komponen apanya nih? Izin Pak, Pak. penggerak Pak. Gimana? Penggerak. Penggerak. Nah, jadi aktuator itu nggak harus penggerak, tapi salah satunya penggerak. Aktuator itu yang menjalankan si kerjanya. Ya, kalau masih bingung saya kasih contoh. Maaf Pak, jadi akuator itu kayak alat kontrol gitu bukan sih Pak? Bukan. Aktuator itu yang melakukan yang dikontrol. Oh iya Pak, kayak Misalnya, ngasih sinyal ke benda kerjanya Pak. nih misalnya ya, contohnya AC. AC itu salah satu contoh benda mekatronika.
yang memakai sistem mekatronika. Jadi kan AC itu ketika kita nyalakan, kita aktifkan, kita setel tuh. Jadi sebenarnya suhunya 27 derajat sekarang nih. Nggak panas-panas amat. Terus, tapi kita pengen jadi 18 derajat Celcius. Ya kan? Kita nyalakan si AC-nya, kita setel 18 derajat Celcius. Terus aktuatornya adalah kipas blower dari sistem AC. Ya keseluruhan sih, blower, sistem pendingin gitu. Jadi mereka bekerja itu sebagai aktuator untuk mendinginkan ruangan. Terus di remote kita atau di AC, saya nggak tahu sensornya di mana ya. Pokoknya ada sensor yang ngebaca, oh ini masih 26 katakanlah. Setelah 1 menit 10 detik didinginkan masih 26. Masuk ke sensor. Sensornya kondisi sinyalnya dikondisikan, misalnya pembacaannya, terus masuk ke digital kontrol arsitektur yang berupa logic. Jadi misalnya, oh masih 26, berarti blowernya harus tetap bertiup. Terus dia masuk ke output sinyal conditioning, dikirimkan ke aktuator si blower tadi. Katakanlah blowernya aja ya. Misalnya kita anggap kerjanya AC itu kita sederhanakan jadi blower aja. Nah, dia kirim sinyal ke aktuator, perintah bahwa oh tetap berjalan karena suhunya belum tercapai. Jadi blowernya tetap berputar gitu. Nah, 10 detik kemudian, tergantung sama delay-nya tadi, mau berapa detik pembacaannya, dibaca lagi sensornya. Oh, sekarang sudah 20 derajat Celcius. Udah makin dekat dong dengan suhu yang ditarget. Tadi kan mau pengennya 18 derajat Celcius. Sinyalnya dibaca, kemudian digital control arsitekturnya ini, kalau yang canggih, harusnya kalau AC udah canggih ya, jadi pakai PID. Kalian cari PID itu apa nanti, tapi kita belajar PID. Oh, sudah semakin dekat. Jadi supaya nggak kebablasan jadi 16 derajat, dia tetap menyalakan blower, tapi blowernya kecepatannya diperkecil. Nah, nanti terus aktuator jadi bikin perintah, diolah oleh outputnya ngasih berupa berapa besar tegangan yang diberikan untuk menggerakkan blower. Blowernya menurun kecepatannya, terus 10 detik kemudian dibaca lagi oleh sensor. Oh, sudah 18. Sama digital kontrol arsitekturnya oh udah 18 nih. Berarti blowernya harusnya bisa mati. Ya udah, akhirnya dimatikan, terus sinyalnya hilang, aktuatornya, blowernya berhenti. Dibaca lagi oleh sensornya. Nah, nanti beberapa detik kemudian, karena lama-lama akan naik lagi, digital kontrol arsitekturnya memerintahkan untuk, oh udah naik lagi nih, berarti blowernya harus dinyalakan lagi. Nah itu, jadi ininya adalah loop gitu cara kerjanya, ngeloop terus. Nah, user interface-nya itu adalah salah satunya yang ada di remote kita. Gitu ya, kira-kira paham ya? Cara kerja mekatronika. Coba sekarang ada yang bisa kasih contoh mekatronika tuh apa aja? Pak, izin kayak pintu otomatis bukan Pak? Yang seperti di mall-mall atau di rumah sakit gitu Pak? Oke, pintu otomatis. Bisa diuraikan nggak? Kayak saya tadi kan saya uraikan tuh, bagian mana yang si aktuator, bagian mana si sensornya gitu. Terus sensornya tuh ngebaca apa. Kalau di pintu otomatis tuh gimana komponennya? Kayak dari pintunya itu ada sensor beberapa jarak gitu Pak. Ya. Nah nanti dari sensor itu memerintahkan pintu untuk membuka itu Pak. Membuka pintunya gitu. Oke. Berarti kan tadi sensornya sensor jarak. Iya Pak, sensor jarak. Apa tadi? Salah satu sensor jarak yang paling sering digunakan tadi yang udah pernah saya sebut tadi. Sensor apa?
inframerah, Pak. Oke. Jadi sensor inframerah. Nah, kira-kira input conditioningnya apa nih? Gimana Pak tadi Pak? Input conditioning. Jadi kan jadi kita nyoba menguraikan sistem mekatronika tadi itu, karena sistem mekatronika artinya harus punya semua komponen ini kan. Sensornya udah jelas tadi, sensor jarak, oke, masuk akal. Nah, kira-kira input conditioning tadi udah paham kan ya? Jadi ada amplifier, ada low pass, jadi ada filter-filter gitu. Kira-kira untuk sistem pintu otomatis, filternya apa? Apa yang perlu difilter aja deh, jangan spesifik, nggak perlu spesifik apanya gitu. Yang kalau tidak difilter itu akan mengganggu kerja dari pintu otomatis. Suhu ya Pak? Suhunya, Kecepatan, Pak. Kecepatan buka atau tutup pintunya, Pak. Maksudnya gimana tuh? Yang kecepatan? Yang kecepatan buka tutup pintunya itu kan kalau misalnya kita menginjak sensor itu terkadang pintunya kalau misalnya dia kelamaan ya mengganggu ini Pak, apa namanya, mengganggu pengguna pintu itu kayak orangnya itu Pak. Tapi kalau misalnya dia kecepatan takutnya kaca dari pintunya itu malah hancur atau gimana Pak? Oke. Itu masuknya bukan di input signal conditioning. Itu mah nanti di aktuator. Kontrolnya bisa di output signal. Jadi belum sampai itu. Jadi kita belum menggerakkan si ini. Kita baru ngebaca nih. Jadi kita punya sensor inframerah, kita tembakan ke suatu wilayah tertentu. Kira-kira apa yang perlu difilter dari itu? Apa yang misalnya kalau nggak kita filter, si sensornya tidak si aktuator atau pintunya itu tidak berfungsi dengan baik gitu. Misalnya Izin jawab, Pak. dikit-dikit ngebuka atau udah orang juga nggak ngebuka-buka gitu. Izin jawab, Pak. Izin jawab. Mungkin seperti angin atau objek yang terlalu kecil Pak untuk dibuka itu, seperti kayak hewan. Jadi di sensor itu terdapat jarak maksimum, jarak minimum. Nah itu yang akan diproses Pak. Untuk tidak bisa, kita kan kayak semacam hewan kayak kucing itu kan, kalau misalnya di beberapa pintu itu kan nggak bisa dibuka kalau kucing lewat. Nah itu mungkin bisa dari situ Pak. Oke, nah bener nih, bagus nih. Jadi karena kan kalau hewan-hewan bisa masuk ke mall gitu kan, itu safety healthy hazard juga ya. Jadi dibikin ada ketinggian tertentu yang dibaca supaya si pintunya ada syarat ketinggian tertentu supaya pintunya bisa terbuka. Ada lagi nggak? Saya kepikiran satu lagi nih. Izin jawab Pak. Nah, kalau sensor panas tubuh gimana Pak? Kenapa tuh? Kenapa ada sensor panas tubuhnya? Kan bentar Pak. Ini Pak, misalkan orang mau masuk kan yang di-detect tuh yang di-detect panas tubuhnya Pak. Kan kalau nggak ada kan tiba-tiba kebuka sendiri kan aneh gitu Pak. Oh, oke. Masuk akal ya. Jadi karena pintunya buat orang, jadi dia cuma bisa ngebuka kalau ada objek yang panas tubuhnya sesuai dengan profil manusia gitu ya. Jadi kalau misalnya ada mobil nyasar tuh, terus jadi si pintunya tetap tidak akan terbuka gitu ya. Ya, benar. Itu masuk filter juga, tapi itu lebih ke sensor lain ya, bukan filter ya. Bukan filter jarak. Bukan filter untuk sensor jarak. Tapi itu sensor lain. Oke, aku yang kepikiran tadi adalah waktu. Jadi saya
sensornya oke, tadi udah dibikin filter ketinggian gitu. Tapi kalau misalnya kadang-kadang sensor itu ngebaca, misalnya ada burung lewat, itu kan ketinggiannya cukup tinggi untuk setinggi manusia ya. Tapi dibikin sensor waktu, jadi dikasih pembacanya dikasih delay. Kalau misalnya objek itu ada di sana selama katakanlah berapa detik gitu, baru dia ngebuka. Karena kan kalau ada kelelawar atau burung terbang di depan sensornya terus kebaca terus nanti ngebuka, nanti tutup lagi terus burungnya lewat lagi ngebuka lagi. Nah itu kan jadi ini ya, jadi boros juga lah ininya. Oke, sekarang kalau digital control arsitekturnya nggak usah di ini lah ya, itu nanti pemrogramannya bagaimana memasukkan logiknya segala macam. Nah kalau aktuatornya kira-kira apa tuh di pintu itu? Izin jawab Pak, motor Ya. linear Pak. Oke, benar. Jadi motor. Ya, benar ya. Ada lagi nggak? Contoh. Contoh sistem mekatronika. Walif Zaifan. Mas Walif. Iya Pak, Coba Mas, kasih contoh sistem mekatronika lagi Mas. bingung Pak, masih belum paham. Belum ada ya. Yang lain? Ridho Muammar. Mas Ridho Muammar. Nah, ini siluman juga nih. Satrio Adi Nugroho. Oke, Satrio Adi Nugroho. Ya Pak, Apa Mas? Kira-kira contoh sistem mekatronika? Oh, Pak, coba aja. Nanti kita bedah bareng-bareng. Apakah dia benar sistem mekatronika apa bukan? Ayo Mas, yang kepikiran aja. Misalnya apa mesin? Kan kuncinya gampang ya. Paling gampang tuh mekatronika, ada elektronikanya. Ya kita coba aja elektronik apa gitu. Contohnya pada kendaraan bermotor, Pak, sistem rem ABS, anti-lock braking system. Oke, coba kita ini. Coba dibedah Mas Satrio. Sistem pengereman. Oke, ya kan sistem pengereman. Coba kamu bedah, misalnya si sensornya mana, terus nanti aktuatornya mana. Dua itu dulu deh. Kalau yang signal condition kita cek dulu cara kerjanya. Sensornya apa tuh? Sensornya ya pada jarak tertentu ada suka pengereman mendadak gitu, Pak. Ya, oke. Jadi ini kan cara kerja ABS ya. Cara kerja ABS itu kalau kita ngerem, kadang kan suka ngerem mendadak, suka panik gitu, kita tarik kenceng-kenceng. Di banyak motor di motor yang tidak punya ABS itu biasanya rodanya ngunci gitu kan ya. Ngunci terus jadinya selip, itu bahaya. Nah kalau ABS kan dibikin supaya nggak selip, jadi putaran tekanan maksimum sampai dia tidak terkunci bannya. Nah kira-kira sensor apa sih yang digunakan di ABS itu? Ayo Mas Satrio, kira-kira nih kalau punya kayak gitu sensornya apa?
Atau yang lain? Bisa bantu Mas Satrio? Temperatur, Pak. Temperatur. Kenapa tuh temperatur? Kan dalam keadaan tertentu itu kan disc brake itu kan panas, Pak, mengakibatkan panas. Ya. Itu kan kalau semakin panas itu kan dia semakin mencengkram, Pak, semakin slip. Jadi dari itu dia membaca sensor temperatur itu supaya menjaga nih biar suhu disc brake itu atau perangkatnya itu tetap aman, Pak, buat pengereman dalam keadaan ekstrim itu, Pak. Oke. Ya, masuk akal ya. Masuk akal nggak? Ada yang lain? Mungkin di kecepatannya kali Pak ya. Kecepatan apa tuh? Jadi di saat kita dalam posisi kencang, jadi si sensor kecepatannya itu menghitung jumlah putaran gitu loh Pak. Jadi di saat misalkan berapa kilo kita pengereman, jadi dia nggak langsung mengunci Pak. Jadi kayak di drive sub crossingnya gitu Pak. Kalau nggak di knuckle-nya. Jadi pas dia saat mau ngerem, jadi dia nggak terjadi lock, jadi nggak terkunci banget. Jadi kayak masih ada keseimbangan gitu sih, bukan sih Pak? Oke. Saya juga nggak tahu sih sebenarnya ABS ini. Ada yang punya pendapat lain? Jadi maksudnya kecepatan tuh kecepatan motor ya. Kecepatan motornya berapa? Misalnya lagi jalan 60 berarti tekanan rem maksimal yang diberikan sekian gitu supaya nggak kelok. Gitu bukan? Nah iya Pak, seperti itu Pak. Bisa jadi. Oke. Yang lain? Ada yang punya ide lain? Ya, kita sama-sama nggak tahu juga sih ABS. Jadi kita brainstorming aja kira-kira tuh kalau kita mendesain ABS tuh sensor apa yang kita pakai lah. Kita beralih ke situ lah. Karena kita juga nggak punya datasheet-nya. Izin jawab Pak. Ya. Mungkin di speed sensor yang ada di roda Pak. Speed sensor di roda. Iya. Tahu saya sih gitu Pak. Jadi di roda itu nanti ada plat, terus ada sensor Pak. Jadi ngebaca kalau rodanya itu terkunci atau tidak. Oke. Jadi kira-kira nih saya paling sependapat dengan ini nih. Jadi paling gampang untuk menentukan ngelok atau enggak kan ya kita baca aja rodanya. Kalau misalnya dia berhenti, berarti ngelok dong. Atau nggak sampai berhenti lah, sampai kecepatannya sekian, berarti di-trigger lah ininya gitu. Nah kira-kira Mas, lanjutin dulu dong Mas Danis. Kalau tadi kan itu pembacaan sensornya, kira-kira logik macam apa yang dipakai nih? Kalau itunya saya masih kurang tahu Pak, karena dari sensornya itu nanti ada ke control unit dari ABS ya Pak. Nah, ya berarti kan itu masuknya digital control arsitekturnya kan. Jadi sinyal kecepatan tadi dibaca terus diolah nih, dipikirin sama si digital control arsitektur si otaknya nih untuk apa yang akan dilakukan. Nah, kira-kira oke, kalau digital control arsitekturnya belum tahu apa, aktuatornya kira-kira apa? Izin jawab Pak, kalau piston remnya bukan Pak? Yang habis kena sensornya itu pistonnya jadi agak di tekanannya jadi digedein gitu Pak. Oke. Pistonnya. Udah bener ya, tapi kayaknya kebalik deh. Karena kalau tujuannya kan supaya nggak kekunci. Kalau misalnya pas kebaca, oh udah pelan banget nih. Kalau digedein tekanannya makin kunci dong. Berarti harusnya kalau udah hampir berhenti, udah hampir ke lock, maka tekanannya agak dirilis sedikit supaya rodanya bisa berputar dengan kecepatan yang sangat rendah. Kira-kira gitu ya? Kalau hydraulic unitnya tuh bagaimana? Gimana? Tadi ada yang nanya. Ya, kalau hidroliknya tuh termasuk nggak sih Pak di itunya, di akuatornya?
hidroliknya si Iya, rem jadi kan? ya jadi si apa kan di ABS itu kan kayak ada pompa sama kontrolernya tuh Pak. Jadi dia tuh fungsinya tuh kayak mengambil data gitu loh Pak, data kondisi kendaraan gitu. Ya, Itu termasuk nggak sih Pak kalau di hidrolik unitnya? bisa. Jadi aktuator itu sebetulnya sih aktuator itu immediate, tapi nggak juga sih. Pokoknya seperangkat mesin mekanikal ataupun ya mekanikal sih biasanya yang dikontrol oleh DCA. Jadi sebetulnya sistem pengereman, bukan sistem pengeremannya ya. Pokoknya apapun mekanikal yang akhirnya berujung pada pengereman tadi itu sebagai aktuatornya. Karena saya sebenarnya juga nggak tahu rem tuh komponennya apa aja ya. Jadi mungkin di hidroliknya, mungkin di ini. Tapi intinya adalah luaran dari si DCA, kemudian output sinyal conditioning dan interfacing. Nah setelah itu semuanya itu adalah bagian dari aktuator. Gitu. Nah kemarin di kelas sebelah itu ada, aduh bang lagi. Oke, tapi ini harus ada contohnya. Jadi kemarin di kelas sebelah ada contoh menarik. Atau mungkin dia dapat googling atau gimana. Terus ketika kita bahas ternyata ini bukan contoh dari mekatronik, walaupun sistemnya canggih. Apa itu? Jadi gerbang tol, pintu buat gerbang tol. Itu kan canggih ya. Sistem elektronik yang canggih dan ada aktuatornya juga. Tapi ternyata kalau kita bedah, di luar kalau misalnya dia pakai sensor ini ya, pakai sensor elektronik gitu. Tapi itu juga bukan. Kenapa si pintu tol itu bukan mekatronik? Karena untuk membuka pintu tolnya itu kita melakukan input. Ya kan? Jadi kalau buka tuh kita pencet tombol atau palang pintu parkir gitu lah. Kita pencet tombol, dia ngebuka. Kita lewat terus dia nutup. Buka tutupnya pakai timer aja kan. Nah, jadi salah satu ciri khas dari mekatronik adalah sensor yang digunakan dalam sistem itu digunakan untuk dimasukkan ke logic, kemudian mengendalikan aktuator. Jadi ada feedback di sana. Jadi setelah aktuatornya bekerja, dibaca sensor, kemudian dipikirkan oleh mikroprosesornya, kemudian outputnya ke aktuator lagi, sudah atau belum, nah nanti baca sensor lagi gitu. Jadi feedback loop. Izin nanya Pak. Ya. Berarti kalau palang pintu KRL itu Pak yang buat pembayaran tiket termasuk mekatronik nggak Pak? Enggak termasuk. Pokoknya kalau cuman dia, itu apalagi, karena ya ngasih sama aja. Karena kita harus ngasih input terus-terusan untuk dia ngebuka. Ya kan? Kecuali nggak ada inputnya, nggak ada human kontrolnya di situ, dia bisa tetap bekerja gitu. Jadi itu sistem kontrol aja, bukan mekatronik. Oke ya, ini karena waktunya udah habis, tinggal 2 menit lagi. Saya mau kasih tugas. Jadi kalian cari contoh-contoh sistem mekatronik, individu ya. Contoh-contoh sistem mekatronik, kemudian kalian bedah. Nah kalau tadi kan karena kita nggak pegang datasheet, nggak sempat googling, kita cuma ngira-ngira sensor dan aktuatornya aja. Ya maksudnya kita cuma tahu sensor dan aktuator, sisanya kita kira-kira. Nah nanti tugasnya harus benar-benar si mesin itu atau alat itu kita bedah, sensornya apa, input signalingnya apa, digital controlnya apa. Nah sebetulnya di next slide itu ada ininya nih, ada nanti kalian cari di buku yang saya tunjukkan tadi ya, itu ada
Contoh-contohnya. Nah, kalian definisikan gitu. Jadi dia masuk amplifier, pakainya amplifier atau apa gitu. Oke gitu, kalau aku kasih 5, kebanyakan nggak? 5 sistem. Ini tugas individu. Nggak ya, 5 cukup ya. Nanti tugasnya dikumpul Pak, minggu depan. Ya. izin boleh 3 aja nggak, Pak? Oke deh, 3. Tapi harus detail ya. Iya, Pak. Sensornya, terus pertama cara kerja dulu. Terus kalian uraikan sensornya itu ngapain aja, bla 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 gitu. Jadi jangan cuma di list doang. 3, dikumpulkan sebelum pertemuan berikutnya. Nanti saya cek di grup ya kalau kalian udah bisa pakai LMS. Nanti kalau bisa dikumpulkan lewat LMS. Baik, Pak. Oke, kalau gitu saya akhiri pertemuan kali ini. Nah, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.